Saudara Kemenkumham Sumatera Utara meninjau lokasi kerangkeng manusia yang disebut sebagai tempat rehabilitasi di rumah Bupati Langkat. Kini Komisi HAM terus menyelidiki kasus ini. Sementara pakar hukum pidana menyebut ada tindakan pidana yang dilakukan secara terang benderang oleh Bupati Langkat. Dugaan adanya praktik perbudakan terhadap penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terus ditelusuri. Pasalnya, penggunaan kerangkeng sebagai tempat rehabilitasi narkoba seperti yang diklaim Bupati nonaktif Langkat dinilai janggal oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Dalam program Sapa Indonesia Pagi hari ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM akan terus menelusuri dugaan pelanggaran HAM rehabilitasi rumah Bupati Langkat. Ya mungkin 2 mingguan ya, karena juga nanti kita kalau lihat dari perkembangan ini sementara ya, dari saya sebagai ketua saya lihat ini juga kita membutuhkan nanti pendapat ahli gitu. Ahli pidana, ahli penanganan narkoba, ahli kesehatan ya. Dan kita akan cek ya, kalau memang ini diklaim sebagai panti rehabilitasi, apakah dia punya instrumen-instrumen seperti itu selain soal aspek legal tadi ya. Juga soal misalnya tenaga ahli yang mereka gunakan, berapa dokternya, berapa psikiaternya, macam-macam kita akan coba cek ya. Kita akan gunakan instrumen-instrumen hukum nasional kita, tapi yang tidak kalah pentingnya itu ada satu instrumen hukum internasional yang kita sebut sebagai Konvensi Anti Penyiksaan dan Perendahan Martabat. Yang itu sebenarnya sudah menjadi bagian hukum nasional karena sudah diratifikasi ya. Sementara pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyebut diduga ada tindakan pidana yang terang benderang dilakukan seorang kepala daerah. Oleh karena itu, Komnas HAM dan sejumlah lembaga diminta untuk terus menyelidiki kasus ini. Jadi itu ada beberapa peraturan perundang-undangan. Dan mungkin juga tadi saya katakan, jangan-jangan juga ada kejahatan HAM. Nanti Pak Taufan lebih tahu lah kan sebagai penyidik, tidak lanjuti. Jadi ada tindak pidana yang nampak terang benderang dilakukan seorang kepala daerah. Tadi yang saya katakan, inilah kelakuan kolonial di zaman milenial. Tapi jangan berbungkus sekarang ya, bahwa ini kegiatan sosial. Boleh orang melakukan kegiatan sosial, tapi itu kan harus ada izin pendirian tadi. Yang ini nggak bisa panti rehab. Masa ada kerangkeng dikunci di rehab itu nggak begitu caranya gitu kan. Nah itu kalau sekarang orang menyatakan, ini juga ada eksploitasi tadi saya bilang. Bisa kena perdagangan orang, itu kan ada eksploitasi orang-orang. Bahkan kalau itu dicampur ada tanda petik ya, sekali lagi orang mengatakan ada korban narkotika yang sedang direhab, terus ada pekerja lain, itu kan hal yang masa di pantai rehab ada orang kerja yang belum tentu juga kita bisa lihat nanti ada yang luka juga yang Pak Taufan mungkin stafnya lebih tahu di lapangan. Jangan-jangan juga ada penganiayaan di situ. Jangan juga ada tindak pidana lain dan saya kira harus diikuti. Sebelumnya, Kemenkumham Sumatera Utara berdialog dengan warga yang menjalani rehabilitasi. Dari temuan sementara, warga menyatakan mendapatkan manfaat dengan adanya rehabilitasi yang disediakan Bupati Langkat. Meski demikian, Kemenkumham akan terus menelusuri dugaan pelanggaran HAM dan kerja paksa di rehabilitasi rumah Bupati Langkat. Masyarakat yang kita tanyai seluruhnya menyatakan mereka itu mendapatkan manfaat. Tapi untuk sementara itu yang bisa kita jelaskan, nanti kita ada tim pelayanan komunikasi masyarakat yang Komnas untuk kita lakukan sebuah analisa atau kajian untuk selanjutnya kita sampaikan ke pimpinan. Sementara Partai Golkar bakal menindak tegas Bupati Langkat, TR Perangin-Angin, yang juga merupakan salah satu kader Partai Golkar. Kami kutip dari laman kompas.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adis Kadir mengatakan, kalau ada hal-hal yang melanggar hak asasi manusia, Golkar akan bertindak tegas untuk memberhentikan yang bersangkutan. Di tengah isu dugaan praktik perbudakan, salah satu keluarga penghuni kerangkeng justru mengaku dirinya terbantu atas proses rehabilitasi suaminya yang terjerat narkoba. Salah satu alasan bersedia menempati tempat tersebut karena tidak dipungut biaya. Kebetulan suami saya sendiri lagi ada di dalam. Oh gitu, sudah berapa lama? Kurang lebih 3 bulanan gitulah. 3 bulan. Tapi menurut saya memang tidak ada lah yang namanya itu perbudakan itu tidak ada. Masyarakat desa kami itu yang menggunakan narkoba apa gitu masih bisa direhabkan di situ karena di situ sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional BNN memastikan kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat bukanlah tempat rehabilitasi narkoba. Hal ini didasarkan pada kondisi 2 ruangan kerangkeng. Ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat rehabilitasi pencandu narkoba. BNN dengan secara tegas menyatakan 2 tempat kerangkeng di rumah Bupati Langkat Bapak Terbit Perangin-Angin itu bukan balai atau tempat rehab. Dikarenakan tidak memenuhi semua persyaratan. Yang pertama adalah
persyaratan formil yang bersifat administratif seperti izin bangunan, kemudian izin prinsip operasional maupun persyaratan material seperti ruangan yang tidak memenuhi syarat. Sebelumnya, keberadaan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat terkuak saat KPK menggeledah rumah tersebut guna mengusut kasus korupsi bupati yang terjaring operasi tangkap tangan. Polisi mengungkap kerangkeng yang berada di rumah Bupati nonaktif Langkat ini sudah ada sejak tahun 2012, namun bangunan ini tak mengantongi izin sebagai tempat rehabilitasi. Tim Liputan, Kompas TV.